Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus meningkatkan efisiensi sektor logistik nasional guna mendorong kenaikan daya saing Indonesia. Dan salah satunya melalui Indonesia National Single Window atau INSW yang diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan juga standarisasi logistik nasional. Kinerja ekonomi Indonesia hingga kini masih berdiri tegak. Di tengah tekanan dan resesi ekonomi yang melanda sejumlah negara di dunia, konsumsi domestik, investasi, dan performa ekspor nasional menjadi booster bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Normalisasi aktivitas ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 ini pun turut meningkatkan kebutuhan sektor logistik di dalam negeri dan guna menjaga kinerja perdagangan internasional Indonesia. Dari sisi ekspor dan impor, pemerintah telah membentuk Indonesian National Single Window atau INSW sejak tahun 2010 yang dikelola oleh Lembaga Nasional Single Window atau LNSW. INSW telah melakukan penyederhanaan tata niaga ekspor-impor, integrasi proses bisnis perizinan bursa ekspor-impor, peningkatan pengawasan PNBP Minerba, hingga penyelenggaraan sistem aplikasi kawasan ekonomi khusus. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan INSW telah menunjukkan kinerja baik yang terlihat dari angka dwelling time di tahun 2017 yang masih berada di 4,06 hari dan terus mengalami perbaikan hingga menjadi 2,84 hari pada tahun 2022. Nah, tentu terkait dengan kolaborasi antar lembaga tentu menjadi penting dalam Indonesia National Single Window dan ini tentu bisa mendorong daya saing kita terhadap logistik dan tentunya berbagai usaha ekspor import juga kita akan dorong termasuk juga mendorong semua sistem masuk yang terkait logistik dalam INSW termasuk PNBP Minerba dan juga terkait dengan aplikasi di kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, Menko Erlangga juga berharap LNSW mampu mewujudkan visi untuk menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang ekspor, impor, dan logistik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian Keuangan mengklaim penerapan National Logistic Ecosystem atau NLE telah mendukung penurunan biaya logistik. Penerapan NLE di 4 pelabuhan di sepanjang tahun 2022 telah menurunkan biaya logistik hingga mencapai 50%. Kementerian Keuangan memastikan biaya logistik secara umum dapat diperkecil dengan penerapan sistem terintegrasi kepabeanan di pelabuhan. Dalam program National Logistic Ecosystem atau NLE yang telah dilakukan pilot project di beberapa pelabuhan, tercatat program tersebut mampu menurunkan biaya logistik cukup signifikan. Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menjelaskan, berdasarkan evaluasi penurunan biaya logistik melalui penerapan NLE dapat mencapai 25 hingga 50%. Hasil tersebut membuat pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan NLE di puluhan pelabuhan lainnya, bahkan di bandara. Harapannya pelaksanaan NLE akan mendorong penurunan ongkos logistik dan membuat daya saing ekonomi nasional membaik. Dari implementasi yang telah dilaksanakan, kita menilai delivery online, kemudian SP2 online, single submission daripada karantin dan juga custom dan autogate. Dari sisi waktu dan biaya, kita bisa melakukan efisiensi sekitar 25-50% di tahun 2022. Tentunya dari implementasi ini menjadi evaluasi untuk penguatan di 2023, ya rencananya akan dilakukan di 34 pelabuhan lagi sesuai dengan arahan daripada Pak Menko Marves. Sebelumnya pemerintah telah melakukan penerapan uji coba NLE di 4 pelabuhan utama nasional. Hasilnya selama tahun 2020 lalu, penurunan biaya logistik diklaim mampu mencapai 50%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, efisiensi logistik tingkatkan daya saing Indonesia. Kita akan sambung bersama dengan Bapak Akbar Johan. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Ya halo, selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Yes, kabar sehat Pak Akbar. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Lagi-lagi kita berbincang terkait dengan sektor logistik nasional ini. Update terbaru ini Pak Akbar, bisa Anda sampaikan seperti apa sih geliat aktivitas kita begitu pasca pandemi yang sudah mulai mereda, PPKM yang sudah tidak ada lagi, begitu Pak Akbar, silakan. Ya, terima kasih
Mas, sekali lagi selamat pagi. Sebenarnya kalau pertanyaannya Mas Pras, update apa dari sektor logistik, kita bisa secara angka, secara kuantitatif maupun juga secara kualitatif ya. Kalau kita lihat secara kuantitatif dari Badan Pusat Statistik, tentunya perkembangan sektor logistik ini sangat positif. Ini bisa dilihat dari 3 kuartal pertama di 3 tahun berturut-turut, itu pertumbuhannya cukup signifikan, yaitu mulai dari 15% pertumbuhannya, terus tumbuh lagi menjadi 21%, dan juga tumbuh menjadi 25% di tahun 2023 di kuartal pertama. Nah, dari indikasi-indikasi secara kuantitatif ini tentunya memberikan semangat dan aura positif bagi sektor logistik itu sendiri. Walaupun memang kalau kita lihat tantangannya juga tidak kecil, bagaimana melihat adanya ancaman resesi dunia, resesi ekonomi dunia dengan baru saja kita recovery dari pandemi COVID, dan juga masih adanya dampak langsung dan tidak langsung perang Rusia dan Ukraina yang juga sampai hari ini belum kelihatan tanda-tanda berhentinya, Mas Pras. Jadi tetap dari indikasi kuantitatif ini luar biasa pertumbuhannya, tadi saya sudah sampaikan, dan juga secara kualitatif bagaimana pertumbuhan dan juga inisiatif-inisiatif dari pemerintah dan stakeholder logistik nasional terus bergeliat untuk memberikan perbaikan kinerja logistik nasional kita. Oke. Begitu Mas Pak Akbar, tapi kalau kita lihat dari kendala-kendala yang masih dialami nih oleh teman-teman pelaku industri logistik itu apa saja? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Dalam artian memang belum ada suatu perubahan yang signifikan kalau kita lihat dengan tantangan yang dihadapi oleh industri logistik kita? Jadi pelaku dan penyedia jasa logistik pada umumnya, baik itu nasional maupun global, sebenarnya sudah sangat agile, Mas Pras. Ya. Bagaimana ancaman-ancaman yang paling fundamental kejadian pandemi COVID kemarin 2,5 tahun secara berturut-turut, sektor logistik masih bisa sangat survive. Ya, bahkan beberapa subsektor logistik ini bahkan terjadi pertumbuhan yang sangat eksponensial. Ya, sehingga kami sampaikan tadi kemampuan daripada pelaku usaha logistik ini sangat agile dibanding sektor-sektor lainnya. Kalau ditanya tadi bagaimana kendala-kendalanya, tentu kita bisa lihat bagaimana komitmen dan konsistennya pemerintah dalam mengimplementasikan master plan ataupun cetak biru sistem logistik nasional yang belum sangat maksimal, sehingga apa yang dicanangkan di blueprint tersebut dengan 6 pilar key drivernya memang masih terus dilakukan upaya-upayanya. Ya, kami dari sektor langsung memang melihat komitmen daripada pemerintah untuk segera bisa mewujudkan blueprint yang cukup memakan effort dan cukup lama bisa dilahirkannya blueprint melalui Perpres 26 tahun 2012. Jadi seharusnya menjadi acuan nasional dalam rangka mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional di Republik ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beragam kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, tadi ada INSW, Sistem Indonesia National Single Window, kemudian juga NLE begitu yang memang terbukti meningkatkan kinerja sektor logistik. Dan Anda melihat bagaimana dengan INSW terlebih dahulu, apakah benar-benar mengefisienkan industri logistik nasional, Pak Akbar?
Ya, jadi inisiatif yang dilakukan secara konkret oleh Ya. pemerintah memang terus-menerus kelihatan dampaknya, Mas Pras. Oke. INSW ini yang sekarang masuk 2.0, Yes. ini sudah kelihatan bagaimana fungsi melakukan proses bisnis secara digital dan juga mengelola seluruh ekosistem, terutama ekspor dan impor, serta tata kelola kepabeanan. Bagaimana kita lihat di tahun 2017 lalu, billing time yang masih lebih daripada 10 hari oleh INSW beserta stakeholder lainnya sudah mampu menurunkan dwelling time kurang daripada 3 hari. Yes. Ini merupakan suatu kinerja yang bisa kita lakukan dan kita bisa menjadikan role model untuk dilakukan di pelabuhan-pelabuhan lainnya. Dan harapan kami kinerja dan prestasi daripada INSW ini tidak berhenti daripada satu atau dua pelabuhan besar, tapi selanjutnya bagaimana bisa dilakukan plug and play di pelabuhan-pelabuhan lainnya, terutama pelabuhan besar, dan juga tidak berhenti di situ, tapi bagaimana melakukan konektivitas kepelabuhanan secara real time. Dan kami yakin infrastruktur dan regulasi yang dimiliki oleh kementerian ataupun lembaga khusus ini sangat mampu untuk mendrive efisiensi logistik nasional dengan proses digitalisasi tadi, Mas Pras. Iya, Pak Akbar, kita tahu pilot project juga sudah dilakukan di beberapa pelabuhan utama Indonesia begitu, dan rencananya juga akan disebarluaskan. Sejauh ini dari penerapan INSW-nya sendiri, apakah cukup sulit begitu di pelabuhan-pelabuhan? Adakah item-item ataupun infrastruktur tambahan yang perlu disiapkan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Akbar. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk komoditas unggulan Indonesia hingga hilirisasi mineral diprediksi akan menekan ekspor nasional dalam beberapa tahun ke depan. Menko Perekonomian mengakui situasi tersebut akan berimbas pada sektor logistik nasional yang akan turut tertekan. Pemerintah mewaspadai potensi tekanan terhadap ekspor akibat sejumlah aksi diskriminasi Uni Eropa yang melakukan pemajakan berlebih pada produk komoditas unggulan Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa adanya kebijakan diskriminatif Eropa melalui EU Deforestation Free Regulation hingga Carbon Border Adjustment Mechanism akan turut menjadi ancaman yang semakin sulit dihindari. Dari sisi sektor logistik, tentu kebijakan Uni Eropa akan menjadi isu utama, sebab adanya standarisasi lingkungan ketat yang diterapkan oleh Eropa akan menjadi rintangan rantai pasok di dalam negeri. Apalagi Uni Eropa memberikan waktu 18 bulan dalam penerapan kebijakan EUDR, di tengah upaya mendorong pengakuan standarisasi komoditas yang dilakukan oleh Indonesia dan negara berkembang. Oleh karena itu, pemerintah meminta sektor logistik nasional juga bersiap atas dampak yang mungkin timbul akibat kebijakan Eropa tersebut. Ini sudah diundangkan dan tanpa konsultasi dengan kita. Jadi ini sebuah regulasi yang dibuat mengatur negara lain. Biasanya kita regulasi mengatur diri sendiri, tetapi ini mengatur operator di negara lain. Nah tentu ini logistik akan menjadi isu utama karena sebelum barang ini clear, nggak bisa ke sana atau diverifikasi tambahan. Jadi ini yang harus kita jaga, non-trade barrier ke depan itu akan menjadi sangat banyak, itu tentu atas nama lingkungan dan yang lain. Melalui EUDR, Uni Eropa menetapkan kebijakan yang membatasi berbagai komunitas yang berpotensi berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengaku bahwa sebanyak 6 komunitas akan terimbas, yaitu kopi, kakao, karet, furnitur, minyak kelapa sawit mentah, dan juga sapi. Airlangga juga menyebut bahwa Eropa juga belum mengakui kebijakan yang sedang berjalan, seperti sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan milik Indonesia dan Malaysia. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Ya Pak Akbar, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Menarik kalau kita cermati dengan beberapa tantangan global dan juga di dalam negeri untuk industri logistik nasional. Ini bagaimana seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto, menurut Anda apakah benar-benar bisa menekan dari sektor logistik kita?
Ya, tadi kalau kita mencermati bagaimana ekosistem global terhadap komoditi-komoditi strategis nasional kita, ini memang Mas Pras tidak pernah akan bisa lepas daripada politik dagang itu sendiri, Oke. ya. Dan juga ini menjadi koridor daripada World Trade Organization (WTO). Tetapi kita tentunya harus menyikapinya dari sisi positif, ya. Bagaimana trading global ini memang sudah waktunya bisa melakukan terobosan-terobosan market baru, kreativitas-kreativitas produk itu sendiri tanpa hanya mengandalkan pasar Eropa sendiri. Dan tentu politik dagang ini tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti melihat bagaimana terobosan-terobosan hilirisasi daripada pemerintah kita akan mengancam ekosistem ekonomi negara-negara Eropa tersebut. Sehingga saya rasa ini tidak perlu dikhawatirkan Mas Pras, tetapi menjadi cambuk bagi kita, tentunya dari pemerintah maupun pelaku eksportir, untuk melakukan kreativitas market yang baru, ya. Bagaimana hilirisasi produk ini juga bisa dilakukan dengan eksportasi finish product dan meningkatkan value atau nilai tambah daripada produk itu sendiri. Jadi ini sebenarnya juga malah menjadi ruang baru untuk bisa meng-create market baru dengan kolaborasi negara-negara maju lainnya, ya, seperti misalnya China, India, yang mempunyai politik dagang yang tidak terlalu berbeda dengan Indonesia. Begitu Mas Pras. Ya, itu dia kaitannya dengan beragam kondisi global yang juga nampaknya dicermati oleh pemerintah dan fokus lagi ke dalam negeri. Bagaimana dengan INSW 2.0 tadi yang sudah dirilis oleh pemerintah, kemudian NLA-nya sendiri. Apakah benar-benar ini akan menjadi salah satu ya game changer juga nih yang akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan lagi efektivitas, efisiensi dan juga kinerja sektor logistik nasional? Ya, Mas Pras, kita tahu bagaimana roadmap daripada komitmen pemerintah mulai dari NLA, dari Kementerian Keuangan sendiri dan juga dari Kementerian Perhubungan juga memiliki platform tersendiri yaitu Inapor, ya, dan juga Kementerian Perdagangan juga mempunyai Inatrade. Nah, dari platform yang dimiliki standalone oleh kementerian dijadikan satu single platform yang namanya National Logistic Ecosystem. Ini kurang lebih 3 sampai 5 tahun lalu sudah dideklarasikan. Namun yang lebih menarik Mas Pras, bahwa dengan inisiasi pemerintah melibatkan dalam hal ini aparat hukum khususnya KPK untuk memberikan daya kawal yang lebih kuat yang dinamakan Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang dimulai di beberapa pelabuhan. Ini menjadi suatu tolak ukur yang tidak usah terlalu bombastis, dimulai dari bagaimana membersihkan pelabuhan itu dari praktek-praktek pungli. Ya, dan ini sudah memberikan rapor hijau di beberapa pelabuhan, sehingga indikator daripada pungli itu sendiri sudah sangat berkurang. Nah, inisiasi daripada pemerintah ini bahkan diekspanding lagi tidak hanya di pelabuhan laut, tetapi juga mulai dari 2 bulan lalu sudah masuk ke klaster pelabuhan udara. Dan saya kira dengan strategisnya logistik ini yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga, dengan mengajak kawalan daripada KPK, saya yakin komitmen dan keseriusan daripada pemerintah dalam menegakkan regulasi di wilayah pelabuhan laut maupun di wilayah pelabuhan udara, ini akan bisa lebih cepat realisasi, Mas Pras, karena logistik itu hanya 2 kuncinya, yaitu kepastian yang akan menyebabkan efisiensi. Kepastian itu mulai daripada kepastian regulasi, kepastian layanan, dan kepastian biaya.
Atas dasar kepastian ini, maka diharapkan cita-cita efisiensi logistik, baik itu di darat, di laut maupun di udara, bisa kita lakukan penurunan yang eksponensial. Oke, nah lantas bagaimana dengan daya saing sektor logistik kita juga kalau kita bandingkan dengan dunia internasional ataupun regional Asia lah? Ya, Mas Pras, memang uh, setelah kita kepastian, terus kita sudah mendapatkan efisiensi, tentu akan melahirkan daya saing, Oke. daya saing positif tentunya. Memang kalau kita compare dengan negara ASEAN, secara geografis sangat berbeda. Tetapi yang menjadi tolak ukur kita adalah bagaimana melakukan perbaikan dalam mengejar gap di logistik nasional dahulu. Ya, Oke. kita juga ada 5 pulau besar, ada 17.000 pulau kecil-kecil. Ya, ini yang harus kita lakukan efisiensi dengan melakukan konektivitas. Tentu konektivitas ini hanya bisa dilakukan dengan teknologi yang baru, ya, tidak dengan teknologi konvensional yang standalone sebelumnya. Oke. Ya, tanpa konektivitas daripada pelabuhan baik itu udara dan laut yang akan menggambarkan dashboard, baik itu mulai dari 6 pilar yang disebutkan di Sisloknas, baik itu infrastruktur, baik itu komoditas utama, ICT-nya, bahkan sumber daya manusianya, ini akan sangat membantu para pemangku jabatan untuk melakukan atau mengambil keputusan yang tepat sasaran dan tepat waktu, Mas Pras. Oke, berarti memang langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dan program-program yang tadi sudah dikatakan memberikan dampak positif ini dipastikan juga akan berlanjut sehingga akan membuat efisiensi dan juga efektivitas dari sektor logistik Indonesia akan semakin baik dan tentunya berjaya juga dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Baik, Pak Akbar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Akbar. Terima kasih, Mas Pras. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.